Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Zawil Azmi, biasa dipanggil Daniel, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan bersosialisasi tentang pentingnya prokes 5M dan vaksinisasi di maraknya dampak wabah virus corona yang melanda khususnya di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Yang pertama adalah, apa itu virus corona? Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit yang diakibatkan infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 atau virus corona atau COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan gangguan pernapasan, seperti gangguan ringan pada infeksi paru-paru hingga kematian. Virus corona ini merupakan jenis baru yang ditemukan manusia yang muncul di Wuhan pada bulan Desember tahun 2019 tahun kemarin. Coronavirus merupakan virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok coronavirus. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut. Misalnya pedagang di pasar hewan. Namun, virus corona ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau percikan batuk ringan yang keluar dari penderita COVID-19 saat batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda atau orang yang terkena yang penderita virus corona ini. Yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Selanjutnya, gejala. Gejala awal virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu seperti demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak sampai berdarah, sesak nafas, dan nyeri di dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh beraksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam. Suhu tubuh kita bisa di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Masyarakat yang berisiko mengalami sakit serius. Para ahli masih mempelajari dampak COVID-19 ini terhadap manusia. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi sejauh ini lansia dan orang-orang yang sudah memiliki masalah kesehatan seperti tekanan tinggi, darah tinggi, penyakit jantung, penyakit paru-paru, kanker, atau diabetes karena mudah menular. Virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID perlu menggunakan alat pelindung diri APD seperti masker,
Terus masker bisa didobeli, masker dua masker dipasang, atau face shield bisa, dan pelindung badan atau APD. Dengan pertambahan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Hampir semua fungsi organ dan gerak menurun, diikuti dengan menurunnya imunitas sebagai pelindung tubuh pun tidak bekerja sekuat ketika masih muda, dan itu bisa menjadi bisa terjadi lebih mudah terinfeksi virus corona. Selanjutnya, kriteria yang harus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Yang pertama, mengalami demam di atas 37,9 derajat Celcius disertai gejala penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, pilek, ataupun sakit tenggorokan. Yang kedua, pernah kontak dengan yang positif COVID-19 atau memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang endemis atau mayoritas atau minoritas pernah terpapar COVID-19. Namun, untuk melindungi orang di sekitar Anda dari potensi tertular, sebaiknya Anda menghubungi hotline COVID-19 terlebih dahulu atau hubungi dokter terdekat. Bagaimana cara untuk kita menjaga di rumah saja, atau bisa isomas 2 minggu, itu bisa agar tidak terpapar atau tidak mudik keluar kota. Itu bisa merupakan cara-cara agar tidak terpapar COVID-19. Yang selanjutnya adalah cara agar tidak terpapar oleh virus corona ini, yaitu dengan menjalankan prokes 5M. Salah satunya adalah rajin mencuci tangan, gaya hidup sehat, makan, tidur, olahraga. Setelah berpergian kita mandi atau cuci tangan, jaga jarak aman 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Terus hindari berpergian ke daerah yang pernah terjangkit, atau bila sedang sakit tetap di rumah, jangan keluar rumah hingga sakit tersebut bisa sembuh total. Karena orang yang sakit memiliki gejala sakit gampang mudah terpapar COVID-19. Terus etika batuk dan bersin, hindari meludah di tempat umum. Olah daging mentah dengan hati-hati. Hindari memakan daging hewan yang sakit atau mati karena sakit. Dan bila ada gejala, segera berobat dan gunakan masker. Yang penting ini, jangan lupa pakai masker. Selanjutnya adalah pentingnya vaksinisasi atau vaksin di tengah dampaknya virus corona ini. Saat ini vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus corona ini. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 ini sangat penting, karena sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19 ini. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19 hingga kematian. Selain itu, vaksinisasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity
atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Dan sebaiknya kita vaksin 1 dan vaksin 2 gitu. Mungkin cukup sosialisasi saya untuk tugas ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.